Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi kaki yang sering dialami anak-anak, yaitu kaki datar atau flat foot. Kaki merupakan fondasi utama tubuh yang berfungsi menopang berat badan serta memberikan keseimbangan saat bergerak. Pada masa kanak-kanak, struktur kaki mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Salah satu kondisi yang paling sering menarik perhatian Ayah Bunda dan dokter adalah flat foot atau kaki datar. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan flat foot atau kaki datar pada anak? Flat foot atau kaki datar adalah kondisi di mana lengkungan kaki menghilang atau rata, menyebabkan seluruh bagian telapak menyentuh lantai saat berdiri. Normalnya, telapak kaki memiliki lengkungan di bagian tengah kaki yang berfungsi seperti pegas atau bantalan. Kondisi ini bisa terjadi pada satu atau kedua kaki. Balita dan anak-anak dengan telapak kaki yang datar akan lebih cepat lelah ketika berjalan atau berlari. Sebab, lengkung pada kaki memiliki peran sebagai pegas untuk menyalurkan berat badan pada kaki ketika berjalan. Kalau begitu, apakah flat foot atau kaki datar pada anak itu normal? Kalau tidak normal, kapan dikatakan itu tidak normal? Mari kita bahas bersama ya Ayah Bunda. Ayah Bunda, flat foot pada anak usia dini dan balita adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa demikian? Karena pada bayi dan balita memiliki lapisan lemak tebal di bawah telapak kaki yang menyamarkan lengkungan kaki. Lebih lanjut, otot dan ligamen kaki pada bayi dan balita masih lentur dan belum sepenuhnya kuat. Seiring dengan bertambahnya usia, pertumbuhan tulang dan otot kaki akan semakin kuat. Perkembangan lengkung kaki anak biasanya dimulai sekitar usia 2-5 tahun, dan lengkungan kaki ini akan terbentuk sempurna pada usia 7-10 tahun. Nah, Ayah Bunda, apa penyebab flat foot atau kaki datar pada anak? Flat foot pada anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik. Jika dalam keluarga ada yang memiliki kaki datar pada anak, kemungkinan besar anak Ayah Bunda juga akan mengalami hal yang sama. Kondisi ini bisa diturunkan dari orang tua. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan otot kaki kurang distimulasi. Otot kaki yang lemah tidak mampu menopang lengkungan kaki dengan baik. Faktor selanjutnya, berat badan berlebih. Anak dengan berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada kaki, sehingga bisa memperparah telapak kaki datar pada anak. Terakhir, faktor kondisi neurologis dan muskuloskeletal seperti pada cerebral palsy dan gangguan yang menyebabkan kelainan pada otot, koordinasi, dan gerak tubuh. Sekarang, bagaimana Ayah Bunda bisa mengenali ciri-ciri flat foot pada anak? Telapak kaki anak terlihat datar. Saat anak berdiri, seluruh telapak kaki menyentuh lantai tanpa ada ruang lengkung di bagian tengah kaki. Selanjutnya, perhatikan Ayah Bunda, sepatu anak cepat rusak, di mana bagian dalam sepatu, terutama di area lengkungan, cepat aus atau rusak tidak merata. Ciri lain, anak sering mengeluh nyeri pada kakinya, terutama di area pergelangan kaki, tumit, atau lengkungan kaki setelah bermain atau berjalan lama. Selanjutnya, anak mengalami kesulitan melakukan aktivitas fisik seperti berlari atau melompat, pola berjalan canggung atau tidak normal, dan anak sering terjatuh. Jika Ayah Bunda melihat si kecil ada ciri-ciri yang seperti saya jelaskan di depan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Langkah selanjutnya, bagaimana cara mengatasi flat foot pada anak? Cara mengatasi flat foot pada anak bisa dimulai dengan menilai apakah kondisi ini perlu ditangani atau tidak. Jika anak tidak merasakan nyeri dan bisa beraktivitas normal, biasanya yang diperlukan hanya mengamati perkembangan anak secara rutin dan memastikan anak cukup bergerak dan berolahraga untuk memperkuat otot kaki. Namun, jika sudah muncul keluhan seperti nyeri atau kesulitan berjalan, maka dokter akan merujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi serta dokter spesialis ortopedi. Ayah Bunda, apa dampak flat foot atau telapal kaki datar bagi anak jika tidak ditangani dengan benar? Dampak yang bisa terjadi adalah gangguan keseimbangan, risiko nyeri kronis dan kelainan postur, serta bisa terjadi gangguan tubuh kembang secara fungsional. Semoga informasi ini bermanfaat ya Ayah dan Bunda. Jangan ragu untuk konsultasi jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!